Di zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di kerajaan Kuta Tengguhan, yang dipimpin oleh Raja Prabu Suartalaya dan juga Ratu Purbamana. Kerajaan itu terlihat sangatlah damai dan juga memiliki kepemimpinan yang sangat bijaksana. Namun, di balik kebahagiaannya, keluarga kerajaan itu tidaklah memiliki seorang keturunan. Akan tetapi, penasehat raja menyarankan agar raja dan ratu memilih untuk mengadopsi seorang anak. Mohon izin yang mulia, bagaimana jika saya sarankan yang mulia mengadopsi seorang anak saja? Tidak, Paman. Aku ingin penerusku merupakan darah dagingku sendiri, bukan darah daging milik orang lain. Tapi yang mulia, Tidak, Paman. Mungkin Tuhan hanya belum menganugerahkan anak pada kami. Saya dan Ratu akan tetap setia menunggu wanita itu terjadi. baik yang mulia. Tidak menangis saja, karena yakin masih ada saat. Tidak apa-apa, Kanda. Aku hanya sedih melihat nasib kita. Adinda, mungkin aku akan bertapa dan mohon kepada Tuhan agar dapat diberi seorang anak. Kanda, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di sini dengan selamat. Baiklah, Adinda. Raja pun tidak kuat melihat sang istri menangis setiap hari. Hingga pada suatu hari, Raja Prabu pun ingin pergi ke hutan untuk berdoa supaya ia dan juga istrinya dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan pun berlalu, sejak dimana saat Raja Prabu berdoa, keinginannya akhirnya dikabulkan, dan Ratu saat ini sedang mengandung anak pertamanya. Ada apa, Adinda? Kanda, aku merasa aneh dengan perutku. Apakah kamu sakit? Baiklah, kalau begitu saya panggilkan tabib kerajaan. Ya, Kanda. Ada apa yang mulia meminta untuk datang kemari? Itu tidak dari pagi, itu tidak dari tadi. Dia ada sangat penting. Baiklah, bagaimana perasaan dari yang mulia? Saya merasa pusing dan mual. Baiklah kalau begitu. Coba saya lihat dari tangan seratu untuk saya cek terlebih dahulu. Selamat Yang Mulia Ratu, selamat Baginda Raja. Yang Mulia Ratu hamil. Kanda, aku hamil. Apa? Benarkah? Iya, benar. Syukurlah. Artinya penantian kita selama ini tidak sia-sia.
Wahai wargaku tercinta, pada hari ini saya membawakan kabar gembira untuk kita semua. Kabar apakah gerangan, wahai Baginda Raja? Sang Ratu sedang mengandung. Kami akan dikaruniai seorang keturunan untuk tahta kerajaan. Puji syukur kepada Dewa. Ini kabar yang sangat menggembirakan, Baginda. Setelah 9 bulan Ratu mengandung, akhirnya Ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri itu diberi nama Nirwana. Namun, cinta yang berlebihan antara raja dan ratu pun membuat sang putri tumbuh menjadi pribadi yang sangatlah manja. Jika keinginan sang putri tidak dipenuhi, ia akan marah dan berbicara kasar kepada kedua orang tuanya. Bu, aku ingin seekor kuda putih. Apakah boleh? Tapi nak, kan kita sudah punya banyak kuda di peternakan. Tapi kan Bu, Nirwana kan cuma punya kuda hitam saja di peternakan. Tapi kan kamu sudah punya 16 kuda, nak. Ah, dasar ibu pelit. Percuma aku punya ibu sepertimu. Pada ulang tahunnya yang ke-17, sang raja pun mengambil sejumlah emas dan juga permata warisan keluarganya yang dimiliki secara turun-temurun dan mengirim pelayannya ke seorang tukang perhiasan untuk membuat sebuah kalung untuk putrinya. Baik, ada apa Baginda memanggil kami berdua untuk kesini? Buatkanlah aku kalung indah dari emas dan permata ini untuk putri. Baik Baginda, akan kami bawa emas dan permata ini ke pembuat kalung ternama di kerajaan ini. Permisi. Ada keperluan apa ya kalian kesini? Permisi, kami dari pelayan kerajaan. Raja meminta Anda agar Anda membuatkan kalung dari emas dan permata ini untuk putri cantik kerajaan. Dengan senang hati saya akan melakukannya. Mohon tunggu sebentar ya, saya akan membuatkan kalungnya. Baik, akan kami tunggu. Ini kalungnya sudah selesai saya siapkan. Mohon diperiksa terlebih dahulu. Wah, ini kalung yang indah yang pernah saya lihat. Kamu pintar sekali membuatnya. Dengan senang hati, semoga putri menyukainya. Baik, terima kasih karena Anda telah membuatkan kalung untuk putri kerajaan. Kami berdua pamit untuk kembali ke kerajaan. Baik, hati-hati di perjalanan. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya kalung itu pun selesai dibuat. Pelayan itu kembali ke istana dan memberikan kalung itu kepada sang raja. Baik Baginda, ini kalung yang Baginda minta. Terima kasih. Silakan kembali. Baik Baginda, kami pamit untuk melanjutkan kegiatan kami. Sang raja menyimpannya untuk keesokan harinya. Dan pada saat keesokan harinya, ulang tahun sang putri pun tiba. Raja Prabu mengambil kalung yang sangat indah itu dan memberikannya kepada putrinya. Selamat ulang tahun Ibu. Selamat ulang tahun anakku. Terima kasih Ayah dan Ibu. Aku mengharapkan hadiah yang luar biasa dari kalian. Tada! Ini ada kerindang. Kalung apa ini Ayah? Kalung ini sangat jelek. Nirwana tidak ingin pakai kalung jelek seperti ini. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada ayahmu? Harusnya kamu bersyukur bisa lahir dan hidup penuh dengan kemewahan di kerajaan ini. Tapi Ibu, ini kalung yang sangat jelek. Nirwana tidak ingin pakai kalung seperti ini. Setelah sang putri membuang kalung itu, mata itu pecah dan juga rusak.
Tiba-tiba mata air muncul dari kalung sang putri yang putus. Semua orang sangatlah ketakutan dan menyalahkan sang putri. Dan salah satu orang pun berkata, Dasar penjahat, lihat apa yang kau perbuat kepada desa ini. Pergi kau dari sini. sang putri pun menjadi menyesal dan juga sangat ketakutan. Tetapi semuanya sudah terlambat, karena genangan air itu telah menjadi danau yang besar dan menenggelamkan seluruh istana. Maka dari itu, oleh penduduk setempat, danau itu pun disebut sebagai Telaga Warna. Penduduk setempat mengatakan bahwa warna-warna danau yang indah itu berasal dari kalung sang putri yang tersebar di dasar danau.